Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ridwan wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Samsul Arifin MSc selaku dosen pengampu mata kuliah rekayasa dan material perkerasan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami diberi kesempatan untuk mempresentasikan tugas kuliah yang merupakan makalah yang berjudul Analisa Kegagalan Struktur dan Geoteknik terhadap runtuhnya jalan layang pada gempa Kocaeli, Turki atau jalan layang Arifiye. Judul ini kami sadur dari jurnal internasional dengan judul Structural and Geotechnical Impact of Surface Rupture on Highway Structure During Recent Earthquake in Turkey. Yang pertama adalah latar belakang. Dampak kerusakan yang signifikan dari gempa yang melanda Turki pada tahun 1999 salah satunya adalah kerusakan pada jembatan layang Arifiye. Adanya patahan-patahan yang melintasi infrastruktur jalan layang membuat banyaknya retakan pada permukaan struktur beton. Pada segmen tertentu, jalan layang Arifiye mengalami keruntuhan total. Terdapat dua hal utama penyebab runtuhnya jalan layang tersebut. Yang pertama adalah lepasnya gelagar-gelagar pada pilar jembatan. Yang kedua, masalah stabilitas dinding penahan tanah pada kondisi pembangunan maksimal. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini. B. Tujuan. Adapun tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mempelajari penyebab utama runtuhnya jembatan layang Arifiye. Yang kedua, dapat menjadi bahan masukan untuk mengembangkan langkah-langkah perbaikan khususnya untuk rekayasa struktur dan geoteknik. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Pertama adalah pengertian jalan layang. Jalan layang adalah jalan yang dibangun tidak sebidang, melayang menghindari daerah kawasan yang selalu menghadapi permasalahan kemacetan lalu lintas atau melewati persilangan kereta, yang tujuannya untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan efisiensi. Seperti pada gambar-gambar di bawah ini. Selanjutnya adalah gempa bumi. Pengertian gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Jenis gempa bumi. Pertama adalah gempa bumi tektonik. Gempa bumi ini disebabkan oleh adanya aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lempeng-lempeng tektonik secara mendadak yang mempunyai kekuatan dari yang sangat kecil hingga yang sangat besar. Yang kedua adalah gempa bumi vulkanik. Gempa bumi ini terjadi akibat adanya aktivitas magma yang biasa terjadi sebelum gunung api meletus. Apabila keaktifannya semakin tinggi, maka menyebabkan timbulnya ledakan yang juga akan menimbulkan terjadinya gempa bumi. Yang ketiga adalah gempa bumi tumbukan. Gempa bumi ini diakibatkan oleh tumbukan meteor atau asteroid yang jatuh ke bumi. Yang keempat adalah gempa bumi buatan. Gempa bumi buatan adalah gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas dari manusia seperti peledakan dinamit, nuklir, atau palu yang dipukulkan ke permukaan bumi. Dampak lain dari gempa bumi. Ada beberapa dampak yang bisa ditimbulkan karena munculnya fenomena gempa bumi. Yang pertama adalah tanah longsor. Gempa bumi dapat menyebabkan pergerakan bukit dan gunung yang tidak stabil, yang menyebabkan tanah longsor. Tanah longsor dapat merusak properti dan melukai orang karena tanah bergerak menurun permukaan yang landai. Kemudian efek geologis. Gempa bumi dapat menyebabkan efek geologis seperti tanah bergerak atau likuifaksi. Yang ketiga adalah tsunami. Tsunami adalah gelombang besar yang tercipta saat gempa terjadi di laut. Selanjutnya adalah pergeseran atau displacement, abutment atau pilar.
Pergeseran abutmen atau pilar adalah parameter utama sebagai penentu kondisi batas kinerja jalan layang. Kegagalan struktur jalan layang ditentukan oleh besarnya pergeseran. Kemudian selanjutnya adalah kinerja jembatan pada gempa bumi di Turki. Pada tahun 1999, dua gempa bumi besar terjadi di Turki. Peristiwa ini dihasilkan oleh sesar Anatolia Utara atau NAF, yang merupakan karakteristik sesar mendatar dan dangkal. Kedua gempa tersebut menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur jalan raya, khususnya di bagian barat laut Trans-Eropa Motorway atau TEM. Efek dari sesar pada peristiwa Kocaeli dan Datsyte menciptakan getaran tanah normal sesar impulsif besar yang digabungkan dengan percepatan vertikal dan patahan-patahan permukaan. Pada gempa Turki ini mengungkapkan bahwa patahan-patahan yang lewat di bawah atau dekat dengan fondasi jalan layang merupakan sumber kerusakan yang umum. Meskipun sebagian besar jembatan dan jalan layang telah dirancang dalam perhitungan seismik modern. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengamati dan menganalisa kerusakan struktur pada beberapa jembatan di Turki yang mempunyai karakteristik penyebab dan jenis kerusakan yang relatif sama. Hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu deskripsi jembatan layang Arrivier. Jalan layang Arrivier seperti yang ditunjukkan pada gambar 6, yang seperti di bawah ini, adalah jembatan beton pratekan yang memiliki 4 bentang dengan panjang 100 meter yang terletak di Tem dekat kota Adapazarı, Turki. Gelagarnya ditopang oleh 3 pilar dinding beton bertulang dan 2 penyangga ujung. Deknya terdiri dari 4 bentang sederhana. Setiap bentang memiliki 5 balok U, beton pracetak dan prategang yang ditopang oleh 5 bantalan elastomer yang dipasang pada dinding pilar dan penyangga tipe dudukan. Pilar tersebut memiliki tebal 1 meter dan lebar 13,65 meter pada arah memanjang dan melintang dari sumbuh jembatan. Pondasi beton bertulang yang menopang pilar memiliki lebar 5,3 meter dan panjang 14,4 meter. Setiap pijakan ditopang oleh 8 tiang panjang beton cor di tempat berdiameter 1 meter yang memanjang 40-50 meter di bawah permukaan tanah. Abutmen utara ditopang oleh 16 tiang panjang beton cor di tempat yang memanjang hingga 48-50 meter. Seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Kerusakan struktur akibat gerakan tanah di lokasi jembatan Arrivier. Jembatan layang Arrivier terletak kurang dari 50 km dari gempa Kocaeli. Stasiun gempa mencatat percepatan pergerakan tanah horizontal puncak terbesar sekitar 0,4 gram RAEW dan percepatan tanah vertikal 0,26 G. Percepatan RAEW dan sejarah kecepatan dan waktu perpindahannya yaitu dihitung sejak ditunjukkan pada gambar 8. Pada gambar 8 ini menunjukkan bahwa rekaman ini menunjukkan karakteristik mendekati patahan yang khas dengan perpindahan offset dalam arah paralel patahan, yaitu lemparan, dan dicirikan oleh dorongan kecepatan yang kuat dengan periode yang relatif lama. Kemudian selanjutnya adalah menurut hasil SPT atau penyelidikan tanah, overpass Arrivier terletak di lokasi tanah lunak, sehingga banyak yang beranggapan hal inilah menyebabkan kegagalan struktur pondasi pada pilar dan abutmen. Tapi dari hasil penyelidikan bahwa hal ini tidak terlalu banyak berpengaruh. Runtuhnya Arrivier overpass mengungkapkan kekurangan sebagai berikut. Pertama adalah sesar kanan lateral besar yang melintasi di Arrivier menyebabkan perpindahan longitudinal lebih dari 1 meter di bawah bentang utara. Deformasi permanen seperti itu jauh lebih besar daripada panjang dudukan gelagar-geladak yang ada. Kemiringan pilar jembatan yang terletak di utara dekat dengan keruntuhan permukaan memperburuk lepasnya gelagar dari penyangga bantalan elastomer. Panjang dudukan gelagar-geladak dan bantalan elastomer yang tidak mencukupi serta kunci geser yang tidak berfungsi memicu kegagalan besar bentang jembatan. Runtuhnya jalan lintas Arrivier lebih lanjut menunjukkan bahwa jembatan dengan geometri mirip lebih rentan untuk mendukung pergerakan yang berlebihan.
Kerusakan geoteknik di Arifia Overpass. Sebagian besar kerusakan